masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan dengan ketentuan, keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Dan yang terakhir, pendanaan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perusahaan leasing syariah. Perusahaan leasing syariah atau sewa guna usaha adalah bentuk pembiayaan berupa penyediaan barang modal, baik sewa guna usaha secara hak opsi atau sewa guna usaha tanpa hak opsi, yang mana digunakan oleh penyewa guna usaha atau lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah. Sewa guna usaha dengan hak opsi tersebut diberikan kepada penyewa usaha tersebut atau lease yang mana memberikan hak untuk memperpanjang kontrak atau membeli barang modal tersebut. Sebaliknya, sewa guna usaha tanpa hak opsi, maka penyewa atau lease tersebut tidak diberikan hak untuk membeli atau memperpanjang kontrak. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai dasar hukum leasing syariah. Leasing atau sewa guna usaha syariah diatur di dalam 1. Peraturan Ketua Badan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor Per-3/BL/2007 tentang kegiatan lembaga pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, Peraturan Ketua Badan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor Per-BL/2007 tentang ahad-ahad yang digunakan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Yang ketiga, yaitu Surat Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI dengan nomor B/323/DSN MUI /9/2007 tanggal 29 November 2007 tentang pernyataan DSN MUI atas peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Yang keempat, yaitu leasing syariah menganut asas-asas yang berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Sistem pembiayaan leasing syariah. Ada 3 tahapan dalam sistem pembiayaan leasing syariah. Tahapan yang pertama adalah tahapan pra-periode leasing. Tahapan ini diawali dengan adanya kebutuhan lease atau pihak yang menyewa yang membutuhkan barang modal beserta pembiayaannya. Yang kedua adalah tahapan periode leasing. Pada tahapan ini, leaser sebagai penyedia dana atau pemilik barang modal memantau proses transaksi leasing untuk mengetahui apakah lease penyewa telah memenuhi segala kewajibannya sesuai dengan perjanjian leasing yang telah dilakukan. Yang ketiga adalah tahap pasca periode leasing, di mana pada tahapan ini setelah lease memenuhi segala kewajibannya, termasuk memenuhi seluruh pembiayaan lease kepada leaser, maka lease dapat menggunakan hak pilih yang diberikan kepadanya untuk membeli barang modal yang disewakan atau memperpanjang perjanjian leasing. Selain itu, juga terdapat beberapa jenis ijaroh dalam sistem pembiayaan leasing syariah. Di antaranya, 1. Ijaroh mutlaqoh, yaitu proses sewa menyewa yang biasa ditemui dalam kegiatan perekonomian sehari-hari. Yang kedua adalah ijaroh bai al-tabjiri, adalah suatu kontrak sewa yang diakhiri dengan penjualan atau kepemilikan barang.
yang ketiga adalah musyarakah mutanafisah, merupakan kombinasi antara musyarakah dengan ijarah. Contoh perusahaan leasing syariah. Di Indonesia ada banyak sekali perusahaan leasing syariah. Yang pertama ada BAF Syariah, yang kedua ada FIF Syariah, yang ketiga ada Ali Finance, yang keempat ada ACC Syariah, yang kelima ada Citivin Multi Finance Syariah. Leasing konvensional dan juga leasing syariah memiliki beberapa perbedaan. Dalam leasing konvensional, pembayaran sewa yang dikenakan kepada lease atau penyewa atas penggunaan barang modal secara keseluruhan meliputi harga barang berikut tambahan bunga serta keuntungan bagi pihak leaser. Sedangkan dalam leasing syariah atau ijarah muntahiyah bi'al tamlik tidak ada bunga dalam pembiayaannya. Selain itu, perjanjian pemindahan kepemilikan barang modal dilakukan di awal akad ijarah dengan wa'ad janji yang hukumnya tidak mengikat. Anjak piutang syariah. Anjak piutang secara syariah adalah pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berhutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berhutang sesuai dengan prinsip syariah. Jadi dalam anjak piutang secara syariah, baik orang yang berpiutang maupun orang yang berhutang boleh menunjuk pihak lain sebagai wakil. Ketentuan ahad anjak piutang syariah. Yang pertama, ahad yang dapat digunakan dalam anjak piutang secara syariah adalah wakalah bil ujrah. 2. Pihak yang berpiutang mewakilkan kepada pihak lain untuk melakukan pengurusan dokumen penjualan, kemudian menagih piutang kepada pihak yang berhutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berhutang. 3. Pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tersebut menjadi wakil dari pihak yang berpiutang untuk melakukan penagihan atau collection kepada pihak yang berhutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berhutang untuk membayar. 4. Pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memberikan dana talangan atau hard kepada pihak yang berpiutang sebesar nilai piutang, dan hard ini dapat dibayar dengan hasil penagihan sebagaimana dimaksud dalam angka 3. 5. Atas jasanya untuk melakukan penagihan piutang tersebut, pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memperoleh ujrah atau fee. 6. Besar ujrah harus disepakati pada saat akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase yang dihitung dari pokok piutang. 7. Pembayaran ujrah dapat diambil dari dana talangan atau sesuai dengan kesepakatan dalam akad. 8. Antara akad wakalah bil ujrah dan akad hard tidak dibolehkan adanya keterkaitan atau ta'aluk. Konsep anjak piutang menurut fatwa DSN MUI merupakan konsep anjak piutang yang berdasarkan prinsip syariah yang bertujuan untuk menghindari dari praktik yang dilarang oleh Islam seperti riba, gharar, dan maisir. Hal ini juga memberikan kemudahan bagi para pelaku kegiatan anjak piutang untuk melaksanakan kegiatan anjak piutang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan konsumen syariah. Pembiayaan konsumen syariah adalah kegiatan pembiayaan untuk mengadakan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan konsumen diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi itu sendiri terdiri dari kebutuhan primer dan juga kebutuhan sekunder. Dalam konsumsi, prinsip dasar yang harus dijadikan acuan adalah kebenaran, kesucian, kesederhanaan, kemaslahan
perusahaan pembiayaan syariah dapat melakukan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran dengan menggunakan akad yang telah ditetapkan oleh syariat. Pada prinsipnya, pembiayaan konsumen dilakukan berdasarkan akad murabahah, akad salam, dan juga akad istisna. Secara umum, prosedur pembiayaan syariah dilakukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pihak konsumen menghubungi perusahaan pembiayaan untuk mengajukan permohonan pembiayaan yang bersifat konsumtif. Yang kedua, perusahaan pembiayaan dan konsumen menyepakati kontrak sesuai dengan akad yang sesuai dengan kebutuhan konsumen di dalam dokumen tertulis yang secara jelas menerangkan syarat dan ketentuan yang disepakati. Yang ketiga yaitu penyerahan barang kepada konsumen harus sesuai dengan permohonan konsumen. Yang keempat yaitu konsumen membayar kepada perusahaan pembiayaan yang sesuai dengan kesepakatan kontrak. Kartu kredit syariah. Kartu kredit syariah atau yang lazim biasa disebut dengan Bithoqah al-i'timan adalah kartu kredit yang pada dasarnya berfungsi sebagaimana kartu kredit lainnya, serta terikat dalam peraturan yang berlaku dan dijalankan dengan prinsip serta kebijakan yang bersifat syariah. Hal ini telah diatur dalam ketentuan umum Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN dan juga Majelis Ulama Indonesia atau MUI dalam nomor 54/DSN-MUI/10/2006 tentang kartu kredit syariah. Dengan demikian, bisa dipastikan bahwa semua aturan dan kebijakan yang diterapkan di dalam kartu kredit syariah merupakan ketentuan yang dikeluarkan oleh DSN dan juga MUI. Kebijakan-kebijakan inilah yang menjadi perbedaan antara kartu kredit syariah dengan kartu kredit konvensional lainnya. Meskipun dari sisi hukum dan juga aturan pemerintah, keduanya tetap menjalankan aturan yang sama. Kartu kredit syariah juga memiliki fungsi yang sama dengan kartu kredit konvensional, di mana kita bisa memanfaatkannya untuk berbagai kepentingan transaksi pembelanjaan dan juga penarikan tunai di mesin ATM. Salah satu hal yang membedakan antara kartu kredit syariah dengan kartu kredit konvensional adalah tidak adanya bunga di dalam kartu kredit syariah. Namun, terdapat beberapa akad di dalam kartu kredit syariah ini. Nah, di sini kita akan membahas tentang akad dalam kartu kredit syariah. Ada 4, yaitu kafalah, qard, ijarah, dan juga sarf. Yang pertama ada kafalah, atau di Indonesia biasa disebut dengan penjamin transaksi. Dalam hal ini, bank bertindak sebagai penjamin nasabah, yang artinya bank memberikan jaminan tersebut kepada pihak merchant. Yang kedua ada qard, adalah pemberian pinjaman yang dilakukan oleh pihak bank kepada pihak nasabah untuk mengambil sejumlah uang tunai melalui kartu kredit syariah yang dimilikinya pada mesin ATM. Kemudian yang ketiga ada ijarah, yang merupakan sejumlah biaya keanggotaan atau iuran tahunan yang dikenakan oleh bank kepada nasabah selaku pemegang kartu kredit syariah. Hal ini pun sebagai bentuk imbal jasa atas layanan yang telah diberikan oleh bank dalam bentuk kartu kredit syariah itu. Yang keempat ada sarf, merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank untuk nasabahnya untuk melakukan transaksi keuangan dalam mata uang asing. Hal ini akan digunakan terutama jika nasabah yang bersangkutan bepergian ke luar negeri. Keunggulan kartu kredit syariah. Kartu kredit syariah ini didukung oleh Mastercard, jadi bisa digunakan di seluruh dunia. Kemudian biaya administrasi di merchants lebih rendah. Dendanya pun dialihkan ke sektor sosial. Kartu kredit syariah ini sudah difatwakan, jadi kita tidak perlu takut atau khawatir melanggar aturan agama.